warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Ramadhani dari kelas 4D, NPM saya 24120007. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul penerapan penyederhanaan konteks free grammar dalam pengolahan bahasa formal. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana komputer memahami struktur bahasa pemrograman melalui proses parsing pada kompilernya. Lanjut kita ke bagian latar belakangnya. Di sini di dalam slide ini menggunakan latar belakang bahasa formal, terus dalam compiler dan konteks free grammarnya. Terus kalau dalam informatikanya itu bahasa formal itu digunakan untuk mendefinisikan struktur bahasa pemrograman secara matematis. Nah, salah satu bentuknya itu adalah konteks free grammar atau CFG yang digunakan dalam proses parsing yang memeriksakan apakah kode proses sesuai aturannya. Namun dalam praktiknya itu CFG sering memiliki aturan yang banyak atau redundan dan tidak efisiennya. Misalnya itu adanya aturan yang sebenarnya tidak berkontribusi terhadap pembentukan stringnya. Hal ini menyebabkan parsing menjadi lebih lambat dan kompleks. Karena itu diperlukan teknik penyederhanaan CFG agar grammarnya menjadi lebih efisien tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya. Lanjut kita ke rumusan masalahnya. Di sini dalam slide ini seperti ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada materi ini meliputi beberapa hal penting. Yang pertama itu memahami apa CFG secara formal, yang kedua itu mengetahui permasalahan dalam CFG, yang ketiga itu memahami teknik penyederhanaan, dan keempat itu ada menganalisis dampaknya terhadap efisien. Rumusan ini menjadi dasar pembahasan agar lebih terarah. Lanjut ke tujuan. Tujuan ini adalah untuk memahami CFG secara mendalam, mengetahui teknik penyederhanaan seperti eliminasi epsilon, unit, dan simbol tidak berguna, serta mampu menerapkannya dengan contoh kasus. Selain itu, kita juga ingin melihat bagaimana penyederhanaan ini meningkatkan efisiennya dalam parsingnya. Seperti itu dalam slide ini. Lanjut, materi bahasa formal. Nah, ini dah bentukan PPT-nya. Kalau saya menjelaskannya lagi, bahasa formal itu adalah bahasa yang memiliki aturan, jelas, dan tidak ambigu. Nah, berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa formal hanya memiliki satu makna untuk setiap strukturnya. Contohnya itu adalah bahasa pemrograman seperti Java atau Python. Bahasa ini harus memiliki aturan yang jelas agar dipahami oleh komputer. Seperti itu bagian bahasa formalnya. Lanjut kita definisi grammarnya. Dalam definisi grammarnya itu, grammar adalah aturan yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa. Secara formal ditulisnya itu G sama dengan V, T, P, S. V adalah variabel, T adalah terminal, P adalah produksi, dan S adalah simbol awal. Grammar ini membentukkan bagaimana string dibentukkan secara valid dalam suatu bahasa. Terus tanpa grammar, komputer tidak bisa memahami struktur programnya. Lanjut, grammarnya itu klasifikasi grammarnya itu ialah grammar dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan Chomsky, mulai dari yang paling umum hingga yang paling sederhana. CFG berada di tengah karena cukup fleksibel dan masih efisien digunakan dalam kompilernya. Dalam slide ini berdasarkan Chomsky ya. Lanjut,
di bagian konteks free grammarnya. Di sini ada CFG memiliki aturan produksi A, tanda panah A kecil, gitu kan. Nah, di sini saya mengartikannya satu variabel dapat menghasilkan kombinasi simbol. CFG ini mampu menangani struktur rekursif seperti nested statement dalam program. Lanjut, peran CFG. Peran CFG ini digunakan dalam parsing yang proses memahami struktur kode program digunakan dalam compiler, interpreter, dan NLV. Tanpa CFG, komputer tidak bisa memvalidasi sinteks program. Kalau di bagian slide ini sama. Pertama itu kayak digunakan dalam sinteks analisis pada compiler, yang kedua itu membantu validasi struktur kode program, yang ketiga itu digunakan dalam interpreter, yang keempat itu ada digunakan menjadi natural language processing, yang kelima itu ada menjadi dasar dalam pengolahan bahasa formalnya. Lanjut, bagian contoh. Contoh CFG ini menghasilkan string sebagian seperti AB, AABB, dan AAABBB. Nah, ini menunjukkan pola bahwa jumlah A dan B harus sama. CFG mampu menangani pola seperti ini yang tidak bisa dilakukan oleh regular grammar. Lanjut di permasalahan CFG-nya. Di sini adanya kayak huruf E. E itu artinya epsilon, produksi yang menyebabkan banyak kemungkinan derivasi. Yang kedua itu ada unit produksi yang tidak efisien. Yang ketiga itu ada simbol yang tidak pernah digunakan. Yang keempat itu grammar menjadi kompleks dan sulit dianalisis. Yang kelima itu ada parsing menjadi lebih lambat. Nah, di bagian ini saya juga kayak permasalahan utamanya itu dalam CFG dalam adanya aturan yang tidak efisien, yaitu sepertinya epsilon produksi, unit produksi, dan simbol tidak berguna. Semua ini menjadi membuat grammar menjadi lebih kompleks dan memperlambatkan parsingnya. Lalu diperjelaskan. Lanjut, kita di bagian penyederhanaan CFG. Di sini di slide ini tertulis yang pertama itu proses menghilangkan aturan yang tidak diperlukan, yang kedua itu tidak mengubah bahasa yang dihasilkan, yang ketiga itu bertujuan meningkatkan efisiensi, yang keempat itu membuat grammar lebih mudah dipahami. Nah, pada slide ini kita mulai masuk ke inti pembahasan, yaitu kayak penyederhanaan CFG adalah proses menghilangkan aturan. Itu yang pertama kan, kayak produksi yang tidak diperlukan tetapi tetap mempertahankan bahasa yang dihasilkan oleh grammarnya tersebut. Nah, artinya itu meskipun bentuk grammar berubah, himpunan string yang dihasilkan tetap sama. Konsep ini sangat penting dalam teori bahasa formal karena berkaitan langsung dengan efisiensi dalam parsing. Nah, dalam implementasinya compiler itu, grammar yang kompleks akan memperlambatkan proses analisis sintaksnya. Oleh karena itu, penyederhanaan ini dilakukan agar grammar menjadi lebih ringkas, lebih mudah diproses, dan lebih efisien secara komputasi. Nah, lanjut ke bagian tujuan penyederhanaan. Di sini ada mengurangi jumlah produksi, menghilangkan redundasi, mempermudah parsing, meningkatkan perform sistem. Nah, di sini tujuan utamanya itu dari penyederhanaan CFG-nya itu adalah meningkatkan efisien dan kualitas grammarnya. Pertama, mengurangi jumlah aturan produksi yang tidak perlu. Yang kedua, menghilangkan redundasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan bahasa. Bagian ketiga itu mempermudahkan proses parsing, baik menggunakan parser top down maupun bottom up. Nah, keempat itu meningkatkan performa sistem khususnya dalam compiler.
Dengan grammar yang lebih sederhana, proses analisis sintaks akan lebih cepat dan lebih mudah diimplementasikan. Lanjut ke jenis penyederhanaan. Nah, ini dia di bagian slide-nya, slide ke-14. Dalam CFG ini terdapat 3 jenis utama penyederhanaan. Yang pertama itu adalah eliminasi apsilan produksi, yaitu menghapuskan aturan yang menghasilkan string kosong. Nah, yang kedua itu adalah eliminasi unit produksi, yaitu aturan yang hanya memindahkan dari satu variabel ke variabel lain. Dan yang ketiga itu adalah eliminasi simbol tidak berguna, yaitu simbol yang tidak berkontribusi terhadap pembentukan string terminal. Nah, yang ketiga itu teknik ini biasanya itu dilakukan secara berurutan agar hasilnya optimal. Baik, kita lanjut ke slide ke-15. Produksi, apsilan produksi. Nah, ini dia dari slide-nya. Nisa akan menjelaskannya. Apsilan produksi adalah aturan produksi yang menghasilkan string kosong. Biasanya ditulis sebagai A, tanda panah E, ataupun apsilan. Keberadaan apsilan produksi dapat menyebabkan banyak kemungkinan derivasi dalam grammar. Nah, hal ini meningkatkan kompleksitas dan dapat menyebabkan ambiguitas. Nah, dalam parsing ini berarti parser harus mempertimbangkan kemungkinan kosong pada setiap langkah. Oleh karena itu, apsilan produksi biasanya dihilangkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti pada simbol awalnya. Lanjut ke cara menghapuskan apsilan produksinya. Nah, ini dia. Kalau saya kan untuk menghapus apsilan produksinya kita lakukan beberapa langkah sistematis. Yang pertama itu kita identifikasikan. Ini dia yang pertama. Semua variabel yang bersifat nullable, yaitu variabel yang menghasilkan apsilan. Nah, yang kedua itu modifikasi. Apa itu modifikasi? Semua produk yang mengandung variabel tersebut dapat mempertimbangkan kemungkinan penghilangan variabel itu. Yang ketiga itu kayak tambahan gitu kan. Tambahkan semua kombinasi baru yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir itu kita hapus semua apsilan produksinya dari grammar. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bahasa yang dihasilkan tetap sama. Lanjut ke contoh apsilan. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki A tanda panah E dan S tanda panah AB, maka A dapat hilang dalam derivasi. Oleh karena itu, kita harus menambahkan kemungkinan baru yaitu S tanda panah B, sehingga produksi menjadi S Lanjut ke contoh apsilan. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki A menghasilkan apsilon dan S menghasilkan AB, maka A dapat hilang dalam derivasi. Oleh karena itu, kita harus menambahkan kemungkinan baru yaitu S menghasilkan B, sehingga produksi menjadi S menghasilkan AB atau B. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak menghilangkan kemungkinan string, tetapi hanya mengubah cara pembentukannya. Contoh ini membentuk kita memahami bagaimana apsilan produksi dihilangkan tanpa mengubah bahasa. Lanjut ke unit produksi. Unit produksi adalah aturan yang berbeda A, apsilon B, di mana A dan B adalah variabel. Aturan ini tidak menghasilkan terminal secara langsung, melainkan hanya menjadi perantara.
Masalahnya adalah unit produksi menampakkan panjang proses derivasi tanpa memberikan informasi tambahan. Dalam konteks parsingnya ini membuat proses menjadi lebih lambat karena parser harus melalui kayak langkah tambahan. Selain itu grammar menjadi lebih sulit dibaca dan dianalisis. Oleh karena itu, unit produksi perlu dihilangkan agar grammar lebih efisien. Lanjut ke cara hapus unitnya. Untuk menghapuskan unit produksinya ini kita lakukan langkah berikut. Pertama itu identifikasi semua aturan menganalisis. Lanjut kita cara menghapus unit produksi. Nah, untuk menghapus unit produksi kita lakukan langkah berikut. Yang pertama itu identifikasi semua aturan A menghasilkan B. Terus yang kedua itu kita cari semua produksi yang dimiliki oleh B. Yang ketiga itu kita gantikan A menghasilkan B dapat dengan menghasilkan produksi tersebut. Nah, langkah ini dilakukan secara berulang sampai tidak ada unit produksi yang tersisa. Dengan cara ini kita menghilangkan perantara dan membuat grammar lebih langsung. Lanjut ke contoh unit produksinya. Nah, misalnya kita memiliki A menghasilkan B dan B menghasilkan B. Nah, dalam kondisi ini A tidak langsung menghasilkan terminal, melainkan melalui B. Nah, setelah penyederhanaan, kita ubah menjadi A besar menghasilkan B kecil. Dengan demikian, kita mengurangi satu langkah verifikasi. Proses ini meningkatkan efisiensi tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya. Lanjut ke useles simbolnya. Nah, simbol tidak berguna adalah simbol yang tidak berkontribusi dalam pembentukan string terminal. Ada dua jenis utama, yaitu simbol yang tidak produktif dan simbol yang tidak terjangkau. Simbol tidak produktif adalah simbol yang tidak dapat menghasilkan terminal, sedangkan simbol tidak terjangkau adalah simbol yang tidak dapat dicapai dari simbol awal. Nah, kedua jenis ini menghasilkan harus dihapus karena hanya menambahkan kompleksitas. Lanjut, cara menghapus useles simbol. Lanjut, kita cara menghapus useles simbol. Nah, langkah pertama adalah mencari simbol yang produktif, yaitu dapat menghasilkan terminal. Langkah kedua adalah mencari simbol yang correctable dari simbol awal. Setelah itu kita hapus semua simbol yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut. Dengan cara ini grammar menjadi lebih bersih dan efisien. Lanjut ke studi kasus. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus untuk melihat penerapan penyederhanaan secara langsung. Nah, misalnya kita memiliki CFG berikut. S menghasilkan AB, A menghasilkan A kecil dan A besar atau epsilon, B menghasilkan B kecil. Dalam grammar ini terdapat epsilon produksi pada A besar sehingga perlu disederhanakan. Lanjut ke analisis awal. Nah, langkah pertama adalah menganalisis grammar. Kita melihat bahwa A besar adalah nullable karena memiliki produksi epsilon. Hal ini mempengaruhi produksi S menghasilkan A besar dan B besar. Nah, karena A besar bisa hilang, maka S besar juga harus mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Lanjut, eliminasi epsilon. Lanjut,
kita ubah A besar menghasilkan A kecil atau A besar atau epsilon menjadi A besar menghasilkan A kecil, A besar atau A kecil. Ini dilakukan untuk menghilangkan epsilon tetapi tetap mempertahankan kemampuan menghasilkan terminal. Langkah ini sangat penting dalam penyederhanaannya. Lanjut update produksinya. Karena A besar sebelumnya nullable, kita tambahkan kemungkinan baru pada S besar. Sehingga S besar menghasilkan A besar dan B besar menjadi S. S besar menghasilkan A besar dan B besar atau B besar. Nah, ini memastikan bahwa semua kemungkinan derivasi tetap ada. Lanjut evaluasi grammarnya. Setelah penyederhanaan, kita evaluasi grammarnya, kita cek apakah masih ada epsilon produksi, unit produksi atau simbol tidak berguna. Jika tidak ada, maka grammar sudah optimal. Lanjut hasil CFG-nya. Hasil akhir grammar menjadi S besar menghasilkan A besar dan B besar atau B besar. A menghasilkan A kecil, A besar atau A kecil. B menghasilkan B kecil. Grammar ini lebih sederhanakan dengan efisiennya. Lanjut ke analisis. Hasilnya itu, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa grammar menjadi lebih ringkas, tidak ada aturan yang tidak perlu. Proses parsing pun menjadi lebih cepat dan efisien. Ini menunjukkan keberhasilan penyederhanaannya. Lanjut ke implementasinya itu, di dalam dunia nyata, teknik ini digunakan dengan compiler, interpreter, dan NLP. Grammar yang sederhana akan mempercepat proses analisis sintaks. Hal ini sangat penting dalam pengembangan software. Nah, masuk kita ke bagian kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa CFG merupakan konsep penting dalam informatika. Penyederhanaan CFG membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas. Teknik ini sangat penting dalam desain kompilernya. Nah, itu dia di bagian kesimpulannya. Nah, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa CFG merupakan konsep penting dalam informatika. Penyederhanaan CFG-nya itu membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksnya. Teknik ini sangat penting dalam desain kompilernya. Nah, seperti itu di bagian kesimpulannya. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyederhanaan CFG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.